Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Edi Hari Siregar, peserta laksana CPNS dari Angkatan 61 Kelompok 3 nomor urut 26. Hari ini kita akan membahas agenda kedua Korwil ASN akuntabel dengan pengampu materi Ibu Yang Nurmalia SSD MKes. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Hal ini menjelaskan adanya hubungan antara kedua belah pihak, yaitu antara individu, kelompok, dan negara dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif sebagai pelayan publik. Aspek yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Perwujudan dari akuntabilitas adalah laporan yang berisi penjelasan terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas akan menunjukkan tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Boven, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, akuntabilitas berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti nilai kejujuran, nilai integritas, nilai moral, dan nilai etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu kepada hubungan antar individu dan lingkungan kerja. Tingkatan yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar kelompok akan memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang telah dilakukan individu terhadap organisasi maupun laporan kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Hubungan antara integritas, akuntabilitas, dan anti korupsi. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong lahirnya akuntabilitas. Integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan tidak boleh melakukan korupsi. Bisa dibayangkan jika dalam setiap diri ASN memiliki integritas, akuntabilitas akan segera tercapai dan negara Indonesia akan bebas dari korupsi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Ada 5 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR dan DPRD serta masyarakat luas. Terdapat 3 alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 4 komponen utama. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas sampai ke bawah. Kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, menentukan tujuan. Selanjutnya, melakukan perencanaan. Selanjutnya, melakukan implementasi atas perencanaan yang telah dilakukan. Membuat laporan hasil implementasi. Dan terakhir, mengevaluasi keseluruhan. Menurut Duncan Williamson, konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas kantornya atau organisasinya. Ada 2 tipe konflik kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan terkait keuangan, di mana terjadi penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, dan sumber daya aparatur. Yang kedua, konflik kepentingan dan keuangan, di mana terjadi penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Ada 5 konsekuensi dari konflik kepentingan. Yang pertama, hilang atau berkurangnya kepercayaan dari stakeholder. Kedua, memburuknya reputasi pribadi atau institusi. Ketiga, terjadi tindakan indisipliner. Keempat, terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, dapat dihukum baik secara perdata atau pidana. Apa yang diharapkan dari seorang ASN yang akuntabel? Yaitu 1. ASN yang tidak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik. Yang kedua, ASN tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi. Yang ketiga, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Yang keempat, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Dan yang kelima, ASN melayani pemerintah setiap waktu dengan tepat waktu, memberikan informasi masukan dan kebijakan. Ada 6 prinsip keterbukaan. Yang pertama, maximum access limited exemption. Yang kedua, informasi harus utuh dan benar. Yang ketiga, informasi harus proaktif. Yang keempat, perlindungan pejabat yang beretiket baik. Yang kelima, permintaan data tidak perlu disertai alasan. Yang keenam, mekanisme yang sederhana, murah, cepat, dan bernilai guna. Dalam penggunaan sumber daya milik negara, setiap ASN harus memastikan 1. Penggunaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Ada 3 panduan perilaku akuntabel. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikut implementasi panduan perilaku akuntabel pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. Ayo mulai hari, semangat bersama.
bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Selamat pagi. Ayo mulai hari semangat bersinergi.